Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan satu pemrograman akuntansi 2 sebenarnya lebih advance dari yang pertama aja ya. Kalau yang kemarin kita udah sampai database juga, sekarang akuntansinya itu jurnal. Kalau nggak salah jurnal, cuma nanti ada retur, ada pemesanan, ada pembelian. Nah, di sini yang pertama, kan kalian software-nya pasti udah ada ya. Software-nya seperti biasa ada exam-nya, komposernya juga kalian pasti udah ada. Terus nanti ada di sini masih Visual Studio Code dan Node.js. Saya lupa di semester sebelumnya kalian install Node.js atau enggak, nanti tinggal di-download dari link ini aja ya, langsung diinstal aja. Kalau sudah, di sini kita buat project baru. Project barunya namanya Project Sia 2. Ini kebetulan tahun lalu kan saya udah pernah ngajar ini juga, jadi, eee, kita lihat dulu. Kurang lebih seperti ini ya programnya. Sama seperti yang semester lalu tampilannya seperti ini, cuma beda, user aja. Di sini saya adminnya admin@gmail.com, password-nya password, saya login. Nah, tampilannya sama ya dengan semester lalu, bedanya di sini data masternya ada master user, mungkin user sudah pernah dibuat juga semester lalu karena untuk login. Lalu ini ada data barang, data supplier, master akun, ini untuk, akuntansinya. Lalu di sini ada setting akun. Nah, ini untuk nyambung ke jurnal mana, yang ke pembelian mana, yang ke retur mana, nanti akan nyambungnya sini. Jadi ini harus sama ya, isinya harus sesuai dengan ini. Lalu transaksinya di sini ada pemesanan. Jadi ini tuh kayak di perusahaan, kalau kita mau beli, barang, kita harus pesen dulu gitu. Nah, di sini pemesanannya ini tampilannya mungkin agak beda ya, kalau kalian kan waktu itu kalau tambah ke halaman yang lain ya, kalau di sini masih di halaman yang sama, jadi dia pop up aja gitu tampilan untuk, data tambah barangnya, semua yang tambah seperti ini. Di sini kalau ada tambah seperti ini biasanya yang tanggal transaksi dan suppliernya diisi belakangan. Misalnya saya mau tambah barang, mau beli barang mouse misalnya, saya beli 5 barang, tapi kan ini mesen dulu ya. Lalu kita beli barang lagi misalnya flash disk, beli 5. Nah, kalau sudah, ini kenapa saya nggak isi dari awal, karena kalaupun diisi dari awal, nanti pada saat klik tambah barang, datanya masuk, ini kosong lagi. Jadi percuma, jadi mendingan diisinya belakangan, gitu. Lalu ini pilih suppliernya, kita ceritanya mau pesan ke, siapa, gitu. Nah, di sini ada suppliernya langsung, ini ada totalnya, kita klik simpan pemesanan, sudah selesai, lalu di sini datanya. Tadi kan ada pemesanan, ada datanya ini, dan juga ada yang di bagian bawahnya ya. Kalau yang di bawah ini berarti detail ya, detail itu, kayak anggap aja kayak kalian di, Indomaret gitu kan belanja, kan pasti di sini barangnya ada banyak kan. Nah, yang barangnya banyak itu masuknya ke dalam tabel detail. Di mana tabel detail itu, sebenarnya ada nomor, pemesanannya, nomor fakturnya, tapi dia tidak jadi primary key. Contohnya gini, tadi Debesia 2 itu pemesanan kan ya? Pemesanan. Kita lihat nomor pesannya seperti ini, yang masuk, tanggal, total, dan kode suppliernya siapa. Nah, ini di sini, yang barang yang tadi kita pesan mana? Kok nggak masuk? Ya karena di sini satu nomor pesan untuk satu transaksi. Jadi kelihatannya satu transaksi ya di sini. Lalu kalau misalnya kita ke detail transaksi,
data yang tadi masuk ke detail pesannya. Nah ini, untuk transaksi nomor 5, nah tadi saya bilang nomor pesannya itu dia nggak jadi primary key, karena bisa berulang datanya. Kalau misalkan jadi primary key, dia nggak bakal bisa berulang seperti ini. Sedangkan kan kita, untuk satu nomor yang sama, kita kan beli 2 barang, gitu. Jadi, kalau setiap di tabel detail, itu nggak boleh ada primary key ya. Lalu di sini kalau misalkan tadi sudah, transaksinya sudah masuk, kita ke pembelian. Kalau barangnya ada, berarti jadi dibeli nih, itu maksudnya. Jadi kita klik, ini bisa cetak invoice dulu, kurang lebih seperti ini, yang kita pesan ya. Yang kita pesan, terus nanti kita jadi klik beli atas transaksi yang ini. Nah, ini ada ya, ada nomor pembeliannya, ada nomor transaksinya, nomor, pemesanannya tadi berapa, dan ini adalah nomor pembelian. Nah, ini nomor pemesanan. Nah, ini kan barangnya sama ya dengan yang tadi, kita tinggal klik pembelian, simpan pembelian. Nah, ini datanya hilang. Ini masuk ke dalam tabel pembelian. Ingat ya, kalau dia jadi primary key, di tabel aslinya ini dia jadi primary key, dia nggak boleh berulang. Makanya sini datanya, angkanya, nomornya, dia nggak double, karena dia jadi primary key. Ada tanggal belinya, ada nomor fakturnya, ada total belinya berapa, ada nomor pemesanannya berapa. Sebenarnya di sini nomor faktur tuh sama aja dengan nomor pesan ya. Ini ke-double. Lalu di sini yang tadi jadi dibeli dari pemesanan itu apa aja masuknya ke detail pembelian. Nah ini. Ini, eee kuantiti belinya berapa, pokoknya ada 2 ya tadi kan ya barangnya. Kalau sudah selesai, apakah kita mau retur? Nah, retur ini adalah dari hasil yang tadi udah dibeli, gitu. Misalkan ada yang mau diretur nih, ini returnya bisa nggak ya? Saya coba retur. Nah ini mau diretur berapa? Misalnya, eee, yang ini mau diretur 1 misalnya, terus yang ini juga misalnya diretur 1 deh, ya. Ini tanggal returnya, kita kembalikan karena barangnya nggak bagus misalnya. Kita klik save and return, di sini masuk ke retur, bukan yang ini, retur beli masuk, retur beli. Nah ini ada total returnya ya, ke detail retur, detailnya, nah ini yang tadi. Oh bukan 005 karena ini adalah retur ketiga. Ini barang yang di retur. Lalu di sini nanti ada laporannya. Laporannya ada 2, ada, eee, ada jurnal umum dan stok barang. Kalau di sini untuk yang jurnal, tampilannya hanya seperti ini. Lalu untuk, yang laporan stok barang, tadi ini kan, stoknya stok yang awal ya? Maksudnya, kan saya udah beberapa kali beli, gitu ya, udah beberapa kali beli, terus di sini ada, returnya juga udah beberapa kali, jadi pokoknya total, stok yang sekarang itu, ada segini, gitu kurang lebih. Oke, ini selesai untuk programnya, kurang lebih yang akan kita buat seperti ini. Nah, ini kan saya udah ada programnya ya berarti ya, udah ada, eee, projeknya udah ada, berarti di sini project SIA 2-nya ini kan berarti sudah ada. Berarti saya bikin baru dengan nama yang lain aja ya, tapi kalian pakainya yang ini aja namanya project SIA 2, DB SIA 2, pokoknya disamain dengan yang ada di modul namanya. Saya cuma nyontohin aja, CM, oh double.
CMD di sini pertama kita masuk ke exam HTDocs ya? DD, oh sebentar sebentar, kayaknya lupa. Oke, oh udah keburu ke enter. HTDocs, kan udah ya? Kita masuk ke C, exam HTDocs. Nah, di sini kita buat project baru, namanya ini, karena saya udah ada, jadi saya pakai nama yang lain ya, tapi kalian ikuti aja yang ini. Composer, create, strip, project, strip, spasi, strip, prefer, spasi, Laravel, tes, Laravel, 2, pangkat 7.0, project, ya, saya pakai 3 aja ya. Oh, saya salah ketik. Bentar, kelebihan ya. Ini ditunggu sampai selesai. Ini sudah sukses ya. Kalau sudah sukses buatnya, kita masuk ke dalam project-nya. CD, spasi project ya. Ini kita udah masuk ke dalam project-nya. Berarti di sini tinggal open folder ya. Open folder, kita pilihnya yang ini. Oke, selanjutnya ini saya yakin kalian udah tahu semua ya. Maksudnya letak filenya ada di mana. Mungkin hanya lupa aja. Nanti kita ingat-ingat lagi. Lalu di sini kita install library DOM PDF. Karena untuk laporan kan biasanya formatnya PDF ya. Nah, di sini kita klik seperti ini ya. Kita tunggu lagi. Nah, ini sudah selesai. Kalau sudah selesai, di sini kita perlu ditambahkan package DOM PDF-nya ke dalam project-nya. Di sini kita cari file app.php, adanya di folder config. Kita cari folder config, ada app.php. Di sini dibilangnya pada bagian providers dan alias. Jadi di dalam, script yang app.php tadi ada kita cari providers, nanti tambahkan seperti ini.
provider. Nah, ini providers ya. Kita cari yang paling bawahnya dari si provider. Nah, ini paling bawahnya kan ini ada penutup ya. Kita tambahinnya di sini. Yang kita tambahin tuh ini bisa di-copy nggak ya? Oh, ini kayaknya nggak bisa di-copy. Kita ketik aja. Ini bagian dari provider ya. Provider ditambahkan tadi. Di sini ditambahkan, ini tadi ditambahkan di bagian atas dari yang tanda ini ya, karena dia akhiran dari si provider. Yang ini. Lalu yang kedua, cari di alias. Nah, ini kan alias nih bawahnya. Kita cari yang paling bawah, tambahkan ini. Jangan sampai salah ketik ya. Harus sama dengan yang ada di ini. Lalu kalau sudah, tinggal di save. Lalu kita akan menambahkan library suite alert. Tampilannya tuh kurang lebih seperti ini. Dan berhasil atau gagal, nanti tampilannya seperti itu. Di sini kita tambahkan composer require. Yang ini kita ketik dulu ya. Ini kok nggak bisa ya? Bentar, salah ketik ya. Kita tunggu dulu. Ini sudah selesai, sudah berhasil. Lalu di sini lakukan publish dengan perintah berikut. Kita coba ya. Sudah komplit. Lalu di sini ada lagi. Oh, ini tuh yang tadi ya? Sama ya? Composer require Phil Rashid with alert ini sama kayak yang tadi ya? Sama kayak yang ini berarti saya nggak ulang ya? Kalau sudah, kita ke bagian config app.php, cari bagian provider lagi dan alias lagi. Di sini, oh ini sama seperti tadi berarti ya? Yang kita tambahkan ini berarti. Ini ditaruhnya di mana? Bagian provider, yang ini, dia sih baris 165 ya? Mungkin di akhir juga. Provider 105. Yang ini, kita cek lagi.
kan ini 139 ada yang warna hijau ini ya, Laravel Framework Service, ini sama oh ini Laravel Framework Service kan yang ini ya. Terus kita taruhnya di mana tadi? 165. Kita ikutin aja di sini berarti di sini ya 165. Lalu yang satunya lagi di bagian alias di sini baris ke 232. Kita copy yang ini. 232, 232 yang ini berarti. Bentar. Masalahnya ini di bawahnya yang sudah selesai nih. Saya bingung antara ditaruh di sini atau di sini. Kita taruh sini aja ya. Di sini evaluasi hasil installnya di vendor ya. Ini untuk Node.js-nya. Di vendor, kita cek dulu di vendor. Ini vendor. Oh ini udah ada ya? Udah ada. Sama satu lagi tadi. Ini udah ada. Terus satu lagi kita mau ngecek Node.js-nya. Oh, ini kan Node.js tuh hanya diinstal aja tadi ya. Kita mau lihat versinya. Oke, npm-nya. Udah ya, berarti sudah terinstall semua. Sekian untuk pertemuan satu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.